Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini, yaitu tentang manajemen motivasi di era modern. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Desi Andriani. Saya dari kelas RA5 Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Motivasi. Baik, pembelajaran materi ini akan saya jelaskan melalui cerita, dan kemudian lewat cerita ini kita akan melihat bagaimana motivasi mempengaruhi kehidupan kerja di zaman sekarang. Yuk kita simak semuanya. Cerita ini membahas tentang bagaimana peran motivasi dalam dunia kerja modern. Di cerita ini juga saya mempunyai satu karakter utama, yaitu seorang karyawan wanita muda yang bekerja dari rumah dengan laptop dan secangkir kopinya. Kita sebut saja wanita muda ini bernama Desi. Kalian bisa bayangkan bahwa wanita muda ini adalah saya atau teman-teman yang sedang menonton video ini. Yap, Desi ini adalah seorang analis data di sebuah perusahaan teknologi. Di tengah maraknya kerja jarak jauh dan perkembangan teknologi, Desi sering sekali merasa kehilangan motivasi. Lalu apa sih yang membuatnya tetap semangat bekerja? Baiklah, mari ikuti perjalanannya. Suatu hari, Desi merenung sambil melihat daftar tugas kerjaan yang sangat menumpuk. Dia merasa sedang lelah dan kekurangan energi untuk bekerja. Tapi Desi ini sebenarnya mempunyai motivasi yang sangat besar, berakar dari motif pribadinya, yaitu keinginannya untuk diakui dan mencapai tujuan finansial. Nah, motivasi ini adalah salah satu proses yang menggerakkannya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Namun, motivasi kerja juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan, seperti dukungan dari timnya atau penghargaan dari atasannya. Dan ya, motivasi dan motivasi kerja, ketiganya saling berhubungan, yang mana akan menjadi fondasi perilaku kerja Desi. Lalu tiba-tiba Desi menerima pesan penghargaan dari manajernya. Dan kemudian tumbuhlah di situ motivasi Desi, yang mana motivasi Desi ini terbagi menjadi dua jenis motivasi, yaitu yang pertama ada motivasi intrinsik, yaitu seperti rasa puas ketika menyelesaikan proyek yang menantang. Dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik, yaitu seperti bonus tahunan yang diterima setelah mencapai target. Perusahaan yang mendukung kedua jenis motivasi ini dapat membantu karyawan seperti Desi ini untuk tetap produktif di perusahaan. Dan tak disangka pula, tim Desi melakukan virtual team building kepada Desi melalui video call. Jadi untuk menjaga motivasi, perusahaan Desi ini melakukan pendekatan partisipatif dengan melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga penghargaan seperti sertifikat karyawan terbaik juga diberikan untuk memotivasi karyawannya. Setelah tim Desi melakukan virtual team building, Desi pun membaca artikel tentang teori Maslow di internet. Kemudian Desi terinspirasi oleh teori Maslow ini, yang mana menjelaskan bahwa kebutuhan aktualisasi diri adalah puncak motivasi manusia, dan perusahaan mendukung ini dengan memberikan pelatihan yang sangat profesional. Selain itu, teori Herzberg juga diterapkan melalui peningkatan lingkungan kerja Desi, seperti ergonomi meja kerjanya di rumah. Lalu setelah itu, Desi mengisi survei kepuasan kerjanya secara online. Psikologi organisasi memang selalu memainkan peran penting dalam memahami kebutuhan karyawan seperti Desi ini. Nah, dengan survei kepuasan kerja ini, perusahaan mendapatkan wawasan tentang apa sih yang dibutuhkan karyawan untuk merasa lebih termotivasi. Alat seperti 360 degree feedback ini dapat membantu meningkatkan hubungan antar anggota tim. Apa sih arti dari 360 degree feedback ini?
360 degree feedback ini adalah metode penilaian kinerja dan pengembangan profesional di mana seorang individu menerima umpan balik dari berbagai sumber di sekitarnya. Metode ini dirancang untuk memberikan pandangan yang menyeluruh tentang kinerja, perilaku, dan kompetensi individu dari berbagai perspektif. Nah, sumber umpan balik ini ada 5, yaitu atasan, rekan kerja, bawahan, diri sendiri, dan terakhir ada klien atau pelanggan. Kemudian tiba-tiba juga rekan kerja Desi ini dari berbagai latar belakang budaya berkontribusi dalam sebuah proyek. Di era globalisasi ini kebutuhan setiap individu memang semakin kompleks ya. Desi bekerja dengan tim multinasionalnya sehingga perusahaan perlu memahami perbedaan antar budaya dan kebutuhan unik tiap anggotanya untuk menciptakan lingkungan kerja yang semakin inklusif. Selanjutnya, tim HR juga perlu melakukan analisis data kepada karyawan, yaitu analisis data tentang kepuasan kerja, yang mana perusahaan Desi ini harus rutin melakukan riset motivasi, mulai dari wawancara hingga analisis data. Mereka menggunakan model job karakteristik dari Hakman dan Oldham untuk memastikan desain pekerjaan ini sangat mendukung motivasi, seperti memberikan kesempatan pengambilan keputusan kepada karyawan. Ya, dan tiba saatnya di sini Desi untuk mempresentasikan ide inovatifnya dan menerima penghargaan. Penerapan teori motivasi ini sangat penting loh. Dengan teori keadilan Adam, perusahaan memastikan penghargaan yang adil bagi setiap karyawan. Selain itu juga teori penguatan digunakan dengan memberikan penghargaan langsung untuk kinerja yang luar biasa. Seperti mungkin ketika Desi berhasil menyelesaikan proyek besar lebih cepat dari jadwalnya, dan itu perlu diapresiasi. Ya, Desi akhirnya tersenyum bahagia di depan laptopnya, sekaligus menyeruput sisa kopinya, lalu kemudian Desi melanjutkan sisa pekerjaannya. Teman-teman, motivasi itu adalah kunci dari keberhasilan di era modern ini. Dengan memahami kebutuhan dan kompleksitas karyawan seperti Desi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan kebahagiaan. Mungkin itu saja sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kata atau cara penyampaian yang salah, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Tidak perlu memikirkan apa yang dapat terjadi dalam 1 bulan ataupun 1 tahun ini. Cukup fokus pada 24 jam yang Anda miliki hari ini dan kerjakan sesuatu setiap harinya yang akan membawa Anda untuk semakin dekat pada target-target Anda. Pertajam fokus, tetap positif, terus melangkah maju, sukses adalah perjalanan. Quote from my lecture, Ibu Ratu Ayu Primi Putri, Rahmania Suarjaatmaja, Eshom MM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.